Ya, kita lanjut ya. Dari sinilah kita paham Al-Quran telah dijelaskan tentang kejadian alam semesta yang telah disempurnakan pada Al-Quran dari kitab sebelumnya sebagai pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan ya. Nah, di sini dijelaskan di surat Al-Dukhan, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Apa itu? Pelajaran ilmu pengetahuan ya. Jadi jelas gitu urutan ayatnya. Di mana kita lanjutkan proses ini ada pelajaran ilmu pengetahuan ya dari mulai bumi tandus yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya dari proses inilah terjadi perubahan benda padat garam di atas langit karena sinar matahari kalor maka turunlah hujan. Disinilah lanjutannya dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui surat Al-Baqarah ayat 2. Tadi jelas, dialah ini siapa? Perhatikan kata dialah supaya paham tafsir ya, jangan dibiasakan memenggal kalimat kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang penggambaran penciptaannya, turunnya hujan tidak lain adalah penggambaran di masa lalu dalam kisahnya ya. Jadi lanjutkan ayat lainnya. Tidak lain dialah yaitu Nabi Muhammad SAW tentang kisah-kisah kejadian alam semesta. Ya, jadi jangan dipenggal dialahnya siapa. Nah, disinilah lanjutan ayatnya Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan ya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami kan sebutnya ala abdina ya. Siapa? Nabi Muhammad. Maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Ya, jadi jelas Nabi Muhammad itu bukan buta huruf, tapi kecerdasannya menggambarkan alam semesta sudah ada dari 25 nabi itu pun sejaman. Di kitab sebelumnya pun sejaman. Memang disamarkan, tapi kalau kamu tahu kisah-kisahnya, dilanjutkan tafsirnya ya disitulah dialah yang menurunkan ayat. Jadi menggambarkan alam semesta itu ya di dalam Al-Quran ya Nabi Muhammad. Ya, lanjut. Nah, masih dalam surat Al-Jathiyah ayat 5, yaitu perkisaran angin sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Setiap tanda-tanda diperintah oleh Allah, kita tuh cari. Ya, untuk apa? Afala takil untuk dipikirkan. Gitu. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Ya, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda ya, kebesaran kami agar kamu mengerti ujungnya. Seperti itu surat Al-Hadid ayat 17. Qad bainalakum mul ayatil la'allakum taqilun ya. Jadi seperti itu. Setiap ada kalimat tanda-tanda disitulah afala taqilun. Kita jelaskan apa yang maksud dari tanda-tanda itu. Gitu. Disinilah akhirnya kita pahami, kita mempelajari bagaimana angin setiap kalimat ayat-ayat Al-Quran sebagai tanda-tanda bagi kaum yang memikirkannya dengan akal, yaitu mempelajari keterkaitan dua tanda gerhana matahari yang telah saya jelaskan pada sebelumnya tentang pergantian musim dan angin dalam kisaran. Yang disinilah dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi angin pun akan memberikan dampak kepada apa namanya seorang pelayar. Jadi dia tahu kapan yang tepat ketika kamu berlayar dan arah angin itu akan ke arah mana, gitu ya. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, ya hujan, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan dia tebarkan bermacam-macam bintang, perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesemua itu sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti. Ya, jadi jelas di ilmu pelayaran tentang angin pun ada. Nah, di sini saya jelaskan supaya memahaminya gitu. Apa aja terkait dengan angin ya, tentang dua tanda gerhana matahari, pergantian musim panas dan hujan dan keterkaitannya awan dan angin dalam kisaran terjadinya pergantian musim pada ilmu meteorologi, hidrologi, klimatologi, dan geografi berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi kejadian gerhana dua kali itu tergantung sebagai tanda pergantian musim sesuai kejadian alam. Setiap 6 bulan sekali peredaran matahari dan bulan. Jadi jelas ada dampaknya dari gerhana pun tentang perubahan musim ya. Jadi kita mulai timur nih kemarin waktu 2023 pada 20 April 2023 jika bumi bagian timur bumi mengalami gerhana matahari mengakibatkan perubahan musim hujan ke musim kemarau
dan musim hujan berpindah ke arah bumi bagian barat sesuai pada kalender Masehi 365 hari ya. Sebenarnya setiap 6 bulan sekali kalau kita hitung pakai kalender yang saya buat tuh 360 hari, kita akan ketemu hari dengan harinya, waktu dengan waktunya ya. Memang ada perbedaan ketika saya teliti berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya beserta pembuktian ilmiah itu sudah saya terangkan. Ya, maka akan terjadi lagi bulan April 2024 pergantian musim hujan ke musim panas atau kemarau. Jadi harus bisa mempersiapkan di bulan April nanti itu kita mulai masuk fase kemarau lagi ya. Disinilah pada 14 Oktober 2023 ya yang kemarin. Sebaliknya jika bumi bagian barat mengalami gerhana matahari mengakibatkan perubahan musim hujan ke musim kemarau dan musim hujan berpindah ke arah bumi bagian timur. Nah, yang sekarang kita masuk ke musim hujan ya pada kalender Masehi akan terjadi lagi bulan Oktober 2024 pergantian musim hujan ke musim kemarau. Nanti akan bergantian, semua musim itu udah ada keseimbangan alam. Nah, disitulah Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang dua tanda gerhana ya. Inilah ayat Al-Quran dan hadis tentang perubahan musim panas dan hujan ya, ilmu pengetahuan klimatologi dan geografi. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar ya, kafir kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, ini dua waktu, dan kamu adakan pula sekutu-kutu, bagi itulah Tuhan seluruh alam. Makanya di sini ada keterkaitan tentang dua masa dan dua tanda terkait dengan matahari dan bulan ya. Tidak gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakan sholat, yaitu mengingat Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya tentang gerhana dua masa ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada jelas gitu. Memang ini harus dibuktikan secara ilmiah ketika ada kalimat tanda-tanda orang yang berpikir ya seperti ini hasilnya. Nah, lanjut. Dari sinilah kita pelajari ya, mulai dari kisaran angin yang menjadikan tanda-tanda ya bagi kaum yang mengerti afala ta'qilun ya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang pun sudah tadi kita jelaskan ada tentang masalah kisaran angin dan awan. Nah, disinilah disebutkan tanda-tanda yang mengerti ayat di atas terkait perkisaran angin, yaitu angin muson atau angin monsun, munson. Terciptanya angin yang berhembus setiap pergantian musim panas dan hujan. Jadi ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson itu berasal dari bahasa Inggris yang monsoon. Ya. Monsoon atau muson, bahasa Belanda, mueson, merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Munculnya monsun ini biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Jadi memang 6 bulan sekali tergantung dari gerhana perpindahan timur dan barat. Oleh karena itu, muson dinamakan juga angin setengah tahunan yang terjadi dua tanda gerhana setiap 6 bulan sekali. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara, belahan bumi selatan di Indonesia. Muson menjadi penentu pola iklim dan pola angin di Indonesia. Ya, nah disinilah keterkaitan awan dan angin dalam kisaran terjadinya pergantian musim ya. Terkait ilmu meteorologi, hidrologi, klimatologi, dan geografi berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi kalau ada tanda-tanda bagi kaum yang mengerti lah ini maksudnya. Ya, ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat yaitu angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Ya, angin ini terjadi pada bulan Oktober sampai April 2024. Ya, di mana terjadi gerhana matahari bumi bagian barat pada bulan Oktober yang lalu 2023 sebagai pertanda masuknya musim hujan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Angin yang melewati laut yang luas sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Begitu juga di angin muson timur. Ya, angin muson timur yaitu angin yang bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini terjadi pada bulan April sampai Oktober 2023, di mana terjadi gerhana matahari bumi bagian timur pada bulan April 2023, lalu sebagai pertanda masuknya musim kemarau ya yang kemarin kita sempat paceklik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Angin ini bersifat kering sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, disinilah jadi paham alam ini sudah seimbang. Ya. Adapun akibat kering dan besarnya curah hujan diakibatkan hilangnya ilmu pengetahuan dan peringatan daripadanya Al-Quran
menjelaskan kepada diri kita semua, yaitu petunjuk seluruh manusia. Ya, tidak ada pembeda. Jangan merasa gitu ya, tinggi, masih apa segala macam, tapi lihat apa yang kalian pahami dan terapkan daripadanya, yaitu ilmu pengetahuan daripada ilmu para pewaris Nabi dan Rasul yang dahulu diterangkan. Ya. Sekarang terasa kemunduran bangsa kita disebabkan ajaran-ajaran ya yang tidak tahu apa yang diajar agama untuk mencapai ajaran yang lurus. Katakanlah Al-Quran sebagai pembeda hidupmu daripada yang hak dan yang batil. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185 ya, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia ya, tidak ada pembeda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Tidak ada pembeda untuk manusia itu sendiri, tapi pembeda di antara yang hak dan yang batil. Sehingga paham ya, Al-Quran ini menjelaskan bagaimana penerapan hidup yang damai, sejahtera, dan adil ya. Ketika bumi bagian barat hujan, ditaburkan garam sehingga bagian bumi timur mendapatkan air hujan meskipun hanya gerimis ya, tanpa mengatur arah angin yang melawan alam yang seimbang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ya, rusak iklim termasuk. Dari sinilah begitu juga ketika bumi timur hujan ditaburkan garam, sehingga bagian bumi baratnya membawa angin mendapatkan air hujan, meskipun hanya gerimis tanpa mengatur arah angin yang melawan hukum alam. Ini kemarin terjadi perubahan. Nah, akhirnya paham gitu ya. Ayat ini turun untuk kita semua sadar dan semua dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat ya. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Yaitu maksud dari ayat yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu menginfakkan hartamu agar terciptanya hujan ketika musim kering, ya disitulah kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada seluruh baik yang ada di langit dan di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 26. Di sinilah dijelaskan Inna Rabbi ala kulli syai'in hafid. Ya, sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu di surat Hud ayat 57 ya. Karena sifat-sifat inilah, sifat-sifat Allah ada ketakwaan, iman dan ilmu pengetahuan. Tidak lain sifat Allah adalah Al-Muhaimin, memelihara semua makhluk, atau Al-Hafiz ya. Jadi jelas disinilah kita hidup saling berdampingan, rukun dan damai, tanpa perselisihan, bumi pun yang tandus bisa hidup kembali. Ya, jadilah ini ajaran-ajaran yang memang diajarkan di dalam Al-Quran untuk diterapkan pada sisi kebaikan manusia. Ya, lanjut. Nah, sesungguhnya ya, jadi dijelaskan ya, di 2 ayat ini terkait dengan bagaimana sifat-sifat Allah yang tidak lain sifat Al-Khaliq. Jadi menerangkan pada ayat Al-Quran yang dahulu ditulis dan terjadi pada kehidupan sekarang berkembangnya peradaban manusia tentang kisah Nabi Nuh. Tidak lain makna ini tersirat pada penerapan ilmu pelayaran, ilmu penerbangan, dan ilmu energi terbarukan dan arti kehidupan yang saling memelihara satu sama lain di kehidupan alam. Di surat Al-Baqarah ayat 164 ya. Jadi pahami kalimatnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Ini kisah Nabi Nuh dahulu diceritakan dan sekarang terjadi. Ya, semakin berkembangnya peradaban manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, ya, tandus ya, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Kisah tentang Nabi Nuh yang dahulu. Dan sekarang pun terjadi penggambarannya dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang yang memahami, yang mengerti. Surat Al-Baqarah 164. Sisi peradaban kita yang sudah berkembang dengan kapal berlayar membawa muatan yang begitu banyak sekarang. Kemudian manusia pun memelihara segala kehidupan di semesta ini, membawa
binatang, ikan ya ditebarkan semua ke danau supaya ada kehidupan, ditambah lagi dengan ada energi terbarukan. Nah, inilah maksud dengan perkiraan angin dan awan supaya kita itu mendapatkan energi yang memang terbarukan ya, yang ramah lingkungan. Itulah penggambaran di masa lalu. Terjadi manusia dalam peradabannya tercatat dalam aturan tentang ilmu pelayaran, ilmu penerbangan, untuk mengangkut muatan dan membawa segala macam angkutan yang bermanfaat hingga ke binatang atau hewan sejenis untuk ditebarkan berbagai lautan atau danau untuk memelihara kehidupan yang seimbang. Hingga pemanfaatan energi pun dijelaskan tentang perumpamaan kisaran angin bagi kaum yang memikirkan. Bahkan penggambaran Al-Quran pun telah dijelaskan manusia dapat menurunkan air untuk menghasilkan buah-buahan. Dan pada setiap turunnya air atau hujan, muncullah pelangi dari bantuan sinar matahari. Itulah penting memaknai Al-Quran dari arti kehidupan yang terus menjaga kelestarian, bukan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat di surat Al-Fatir ayat 27. Jadi inilah sifat-sifat yang digambarkan dahulu, sekarang terjadi di kemudian, ya manusia bisa menurunkan hujan di antara gunung, kemudian ada sinar pantulan cahaya sehingga terbentuknya pelangi. Jadi memang luar biasa gitu. Yang dahulu ditulis sekarang dan kemudian akan terus berkembang sesuai dengan peradabannya. Oke, ya, sehingga jadi paham gitu. Dua ayat ini ya pada surat Al-Baqarah ayat 164 dan surat Al-Fatir ayat 27 ya. Paling tidak kita mengingat gitu bagaimana leluhur kita ya, sejarah leluhur Nusantara di mana telah tertoreh pada candi-candi sisa peninggalan sejarah di Borobudur, di mana kehidupan yang dahulu leluhur kita bahu-membahu melestarikan kehidupan alam, membawa peradaban yang maju, membebaskan perbudakan, memberi makan kepada kelaparan dari negerinya sendiri hingga keluar wilayahnya ya. Artinya apa? Sinilah arti kehidupan mengajarkan leluhur kita itu silih asah yang berarti saling memintarkan ya, memberikan pelajaran, silih asih yang berarti saling sayang menyayangi, dan silih asuh yang berarti saling memelihara ya, adalah tiga perilaku yang menjadi satu kesatuan membentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur. Jadi jelas gitu loh. Sisa-sisa peninggalan inilah sebenarnya tidak jauh apa yang digambarkan Al-Quran. Nah, sekarang inilah kemunduran bangsa kita. Kemerosotan dengan doktrin-doktrin yang sehingga tidak mengenal sejarah leluhurnya ya. Yang dahulu leluhurmu membangun sebuah perahu ya, membangun peradaban, saling mengajarkan bagaimana caranya membelah lautan, ya kemudian membebaskan perbudakan yang di sini gambarnya itu membebaskan perbudakan, kemudian saling memberi ya kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, disinilah artinya kalian paham sudah banyak sejarah leluhurmu yang dilupakan. Ya, jadi kita ada kaitannya. Jadi kalau kita mau mengurutkan semua kejadian alam semesta gitu kan, menafsirkan sesuatunya itu perlu keterangan-keterangan nyata. Nah, ini terkait dengan pertanyaan, benarkah kiamat hancurnya alam semesta? Nah, sehingga kita paham tanda-tanda kiamat bukan hancurnya alam semesta dari perkataan pendusta-pendusta agama tanpa keterangan yang nyata. Ya. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu pengetahuan dan tersebarnya kebodohan di Al-Bukhari. Ini maknanya sangat jelas ya. Jadi karena kita tuh lalai dalam kebodohan, mengkaji dan menimba ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Padahal lebih dahulu leluhur Nusantara melestarikan alam, ilmu irigasi, dan swasembada pangan ya. Berbagai macam ilmu sudah dijelaskan di dalam sejarah leluhur Nusantaramu gitu ya. Sekarang terpuruk karena keilmu kebodohan ya, ilmu ibadah-ibadah yang spiritual yang kamu bangga-banggakan dan sombongkan dengan pakaian, paling merasa surgawi dan iming surga dan neraka, ya. Sehingga apa ilmu pengetahuan daripada Al-Quran sudah hilang dari peradaban sekarang gitu. Padahal Al-Quran itu sebagai bukti untuk peringatan ya dan
pelajaran ilmu pengetahuan supaya tidak terjadi bencana-bencana alam itu kita paham setiap 100 tahun sekali ini ada apa gitu kan. Kalau kamu memahami peradaban-peradaban leluhur yang dulunya sempat apa namanya maju peradabannya, kemudian dihancurkan berbagai bencana, itu dikisahkan di dalam Quran gitu ya. Tapi katakanlah aja kita semua di saat musim hujan sekarang terjadi banyak kerusakan di muka bumi, banjir di mana-mana, merajalela manusia di perkampungan di gunung-gunung, hutan digunduli ya. Kenapa disebut itu jangan merajalela itu ya supaya gunung-gunung Merapi itu memberikan peringatan gitu, jauhi dari gunung-gunung Merapi supaya kita tuh tidak kena dampaknya ya. Hutan digunduli tanpa ada perbaikan karena keserakahan penguasa kita gitu loh. Itulah kiamat. Kiamat itu adalah kebangkitan yang seharusnya kita sadari disebabkan penguasa-penguasa yang tidak mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai peringatan ya untuk meningkatkan keimanan, perbuatan, pelajaran, ilmu pengetahuan, dan takwa sehingga menjadi tokoh yang menyesatkan yang disampaikan hadis ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati ajaran para Rasul. Karena itulah jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan dari atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apa selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Musnad Ahmad ya. Pemuka agamanya merasa paling benar membaca, menafsirkan udah paling benar, merasa paling pintar dengan bahasa Arab, dan tokohnya pun menyesatkan, membohongi umat. Padahal Al-Quran sudah dijelaskan. وَكَذَّلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa ya iman dulu perbuatanmu keyakinanmu akidahmu dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran baru tingkatkan ilmu pengetahuan kemudian menjadi orang yang bertakwa agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka di surat Toha ayat 13 ya supaya kita paham bagaimana Al-Quran bahasa Arab mereka sendiri tidak menerapkan hukum-hukum yang berlaku di dalam Al-Quran. Bagaimana Arab datang kepada Indonesia abad 17-18 bersama Belanda kan sejarahnya sudah tertulis ya. Memangnya Rasul orang Arab ya. Pahami surat pesilat ayat 440. Ya, saya bongkar kebusukan yang selama ini telah dihapus dari penjajah. Pelan-pelan itu bertahap juga akan paham gitu kan. Apa yang saya teliti ini bukan untuk diri saya pribadi supaya Indonesia dan Nusantara ini kembali kepada apa yang dahulu dihilangkan, dihapuskan oleh penjajah bahwasanya lahirnya para nabi dan rasul banyak dari Nusantara. Cuman hanya saja terdoktrin dengan dogma-dogma yang selama ini tidak mempercayai karena perbedaan bahasa. Padahal Al-Quran sudah jelaskan ya di surat Al-Hujurat tentang perbedaan suku dan bangsa, perbedaan berlainan bahasa, kemudian dengan mudah menafsirkan Al-Quran itu dengan bahasa. Jadi perbedaan-perbedaan itulah kunci. Kunci untuk membuka dari mana sejarah Rasul ya atau Nabi yang sebelumnya dari mulai abad 1 ke 2 sampai ke 14 ya. Termasuk bangsamu sendiri sekarang ikut-ikutan berkhianat pada masa lalu gitu. Jadi ya itulah hikmah lah. Selesai biasa lah ya. Selesai jangan durhaka terhadap leluhur Nusantara yang kalian tidak tahu. Yang sekarang kamu anggap itu merasa leluhurmu itu adalah orang yang benar-benar melakukan sesuatu yang tidak ada kaidah dalam konteks keimanan, ilmu, dan takwa. Ini jauh sekali. Kalian itu kan nggak tahu gitu kan, bukan peneliti sejarah. Nanti saya ceritakan. Nah, sinilah supaya kita paham seburuk-buruknya umat mengalami hari kiamat, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup pada saat terjadi kiamat. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid hadis riwayat Ahmad. Maksudnya paham nggak? Nah, di sini maksud kuburan ini apa? Karena hidup dalam kelalaian dan kebodohan. Bukan berarti balasan itu tidak terjadi di kiamat itu.
ya, tapi kiamat itu sendiri secara makna berasal dari kata qiyam, yaitu bangkit dari kesadaran yang sudah hilang. Al-Quran sebagai peringatan, ya, Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, Al-Quran untuk meningkatkan ketakwaan, ya. Jadi bangkit sesudah mati akalnya, kita sendiri mati rasa kemanusiaannya, saling membenci, saling menyesatkan, saling menuduh, ya, saling fitnah, disitulah direndahkan. Apalagi dengan bangsamu sendiri. Mati ilmu pengetahuannya, mati kesadarannya, disitulah terkuburnya akibat dari dogma, doktrin agama asing, atau dogma, doktrin agama Arab. Ya, pahami arti kiamat yang terus saya ulangi dari sudut memakai bahasa dengan keterangan-keterangan yang nyata. Perhatikan surat Al-Haqqah, ya. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma'atroka mal-Haqqah. Tahu nggak hari kiamat itu apa gitu kan ditanya sama Allah nih, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu, ya ditanya nih. Nah, jawab, kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Tahu mendustakan hari kiamat, ya ini yang sekarang diceritakan kiamatnya hancur alam semesta. Makanya disitulah dilihat dari relasi hadis, ya, dia tidak kontradiktif. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu pengetahuan dan tersebarnya kebodohan, ya. Sehingga menjelang datangnya hari kiamat akan di beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Bukhari. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Ini telah terjadi. Perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ya, saling berselisih. Ya inilah akibat dari ketidakpengetahuan manusia yang dulu diajarkan saling berkasih sayang, jauh dengan peradaban, sehingga dibutakan akal dan rasa kemanusiaan. Kontradiktif, ya. Jadi jelas jika direlasikan antara Al-Quran dan yang disebut dengan hancurnya alam semesta tanpa keterangan yang nyata. Itulah penting Allah ciptakan setiap bangsa memiliki suku di surat Al-Hujurat ayat 13. Setiap suku, ya, Allah menciptakan berlainan bahasa di surat Rum ayat 22 supaya mudah memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan bahasamu. Surat Al-Dukhan ayat 58. Ya. Jadi kalau kesulitan dalam bahasa Arab, Allah sudah menerangkan dari surat ini gitu. Makanya tentang hari kiamat, hancurnya alam semesta, itu adalah kedustaan, tidak sesuai dengan hadis dan Al-Quran, sesuai petunjuk, ya, ya, tidak ada keterangan-keterangan yang nyata. Pahami ayat Al-Quran. Bagi yang menyembunyikan bahkan menerangkan tanpa petunjuk keterangan-keterangan yang jelas atau nyata akan dilaknat oleh Allah karena telah mendustakan ayat-ayat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 159. Jadi jelas gitu. Disitulah pentingnya mempelajari bahasa, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya, baik di hadis dan Al-Quran. Jika tidak diberikan keterangan yang nyata kiamat hancurnya alam semesta, berarti ya tidak gitu, ya. Kecuali ada ayat contoh, misalkan aku subjeknya, bersumpah predikatnya, kiamat objeknya adalah hari pembalasan dan hancurnya alam semesta, itu baru keterangannya nyata. Disitulah memahami konteks dalam pengertian keterangan-keterangan nyata, tidak lain mempelajari dan memahami Al-Quran dengan bahasamu. Disitulah makanya dijelaskan kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Ya, apa yang didustakan yaitu karena menganggap hari kiamat hancurnya alam semesta. Jadi tidak sesuai dengan hadis dan tidak sesuai keterangan-keterangan nyata yang ada di dalam Al-Quran. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Nah, ini makanya saya bilang jangan terlalu ikut-ikutan masalah hancurnya alam semesta yang sebenarnya kita tidak tahu itu telah melampaui batas, bahwasanya kiamat itu sendiri adalah bangkit dari hilangnya ilmu pengetahuan Al-Quran, ya, ajaran pewaris para nabi dan rasul. Nah, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7-8 hari terus menerus, ya. Jadi janji Allah itu udah dikasih tahu tuh. Jangankan mendustai, ya, karena yang mendustai pun pasti akan dibalas. Nah, maka kamu melihat kaum Ad dan waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Jadi kejadian masa lampau dituliskan pun akan terjadi yang akan datang, ya. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka, ya?
Jadi inilah peringatan bahwasanya ketika kita menjelaskan dan menerangkan benarkah kiamat hancurnya alam semesta, tentu harus dengan keterangan-keterangan yang nyata. Jika Al-Quran memang menjelaskan tidak ada keterangan yang nyata, hadis pun tidak menjelaskan, disitulah kita telah mengolok-olok ayat Allah. Ya. Lanjut, itulah pentingnya ilmu pengetahuan bahasa sebagai petunjuk Al-Quran. Ya. Di mana kaum Ad dan Samud tidak lain adalah orang-orang dari Arab sendiri yang saya bingung. Kenapa dikasih pembalasannya kepada orang Arab? Nah, disinilah makanya kita penting meneliti sejarah dan kisah-kisahnya ya. Karena telah memperbodoh mereka dengan perkataan-perkataan Rasul dan mendustai ayat Allah tentang kiamat hancurnya alam semesta. Karena kebohongan mereka hingga menjalar ajaran itu kepada kita semua dengan ajaran-ajaran yang tidak nyata atau berdusta ya. Yang pernah saya tulis Akidah Jala, pengikut Nabi palsu yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat. Jadi sejarah kisah itu pun terulang. Di kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil pun ada tentang nabi palsu. Di Al-Quran pun ada diceritakan. Itulah penting untuk kita semua memaknai Al-Quran dengan sebenarnya, beserta keterangan-keterangan yang benar. Sehingga bangsa kita sekarang jadi ikut-ikutan terpengaruh yang seharusnya tidak melampaui batas pengetahuan tentang kiamat hancurnya semesta. Itulah ajab kita sebenarnya. Jadi kita merasa takut, ya kan? Tanpa pengetahuan, sudah menduga-duga, itulah Al-Quran pada surat Al-Haqqah menjelaskan tentang kaum Ad dan Samud akan ditimpa balasan dan yang dari Maha Kuasa dari Allah yang mengatakan kiamat hancur alam semesta akan diberikan balasan suara yang keras dan angin. Kita lanjutkan biar kita sama-sama belajar dan yakin terhadap Al-Quran bukan dibaca rapi saja biar paham maknanya, tetapi sebagai pedoman hidup ilmu pengetahuan alam maupun sosial bagaimana kita hidup bermasyarakat yang rukun dan damai itu semua banyak. Karena sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita dustakan sebagai tanda-tanda syarat bagi kaum yang berpikir dan berakal sehat. Itulah penting dengan sebentar belum jelasin, wah bukan ulama Arab ini mah, bukan bahasa Arab ini mah. Karena memang dijelaskan di surat Al-Hujurat 13, Arum 22, ya. Berlainan bahasa sudah Allah ciptakan supaya kita paham itu dengan bahasa kita. Apa yang kalian tahu tentang kisah-kisah, kenapa diturunkan dalam bahasa Arab kepada Laila? Para orang Arab kan ditanya di surat Fusilat ayat 44. Orang semua negara sedang meneliti, ya, yang pernah saya tulis pada kolom bahasa dan buku. Kan kalian sering bersalawat ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Hopikoin, ya dari timur ke barat. Ya kita negara timur. Biar paham, ntar saya buka semua sejarah-sejarah Nabi dan Rasul. Nanti saya publish sejarah Nabi dan Rasul dari Nusantara ya. Karena semua ada sejarahnya dari Adam pun ada ya. Supaya kita tidak menjadi durhaka kepada mimpi yang jauh mempelajari ilmu pengetahuan ya dan menyebar ke berbagai negara saling mengajar ya membebaskan perbudakan ya disitulah kita sudah tertinggal setelah abad 17 dan 18 ketika Belanda menjajah dan kaum jahiliyah masuk ke Indonesia menghapus peradaban di lutut kita. Saya sudah tulis sejarah-sejarah itu lengkap gitu. Maksudnya kita coba cocokkan kan dari mana karena fakta sejarah itu harus ada pembuktian. Suatu saat ada balasan untuk mereka setiap yang saya sampaikan kebenaran Al-Quran, hadis, kitab sebelumnya yang telah mereka mendustai para rasul. Termasuk bangsa kita sendiri yang menjolimi para nabi dan rasul dari Nusantara. Nanti saya jelaskan tertera di dalam Al-Quran. Memang belum saya sampaikan, semua harus bertahap dan sabar untuk menyampaikan kebenaran hal ini. Ketika Al-Quran menjelaskan kaum Ad dan Samud, tidak lain kaum jahiliyah bangsa-bangsa Arab yang berlaku sombong dengan memasukkan sejarah pada abad 17 dan 18, mendustai para rasul tertulis nyata dan keterangan yang jelas pada Al-Quran, termasuk bangsa kalian yang menjajah bangsa sendiri di masa itu, tertulis dalam Al-Quran dan sejarah sebagai bukti yang nyata ya. Makanya di surat As-Su'ara ayat 141 pun kaum Samud telah mendustakan Rasul. Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. As-Su'ara ayat 123. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras. Nah, penduduk ras ini yang rasis terhadap
apa namanya, warna kulit, segala macam ya, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Nah, kaum-kaum inilah ada sejarah dirimu sendiri, bangsamu sendiri di surat Al-Furqan ayat 38. Nanti saya jelaskan semua dari sudut ilmu geografi, astronomi, budaya ya, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya. Lanjutkan ayat, jangan dipenggal, jangan dalam menafsirkan kisah-kisah ya. Al-Quran bagi yang yakin, yang terdahulu dan terkemudian. Semoga kalian mengingatkan masa lalu dan sejarah bangsa kita dahulu ya. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, ya, dianalogikan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancur. Artinya apa? Ini semua akan terjadi itu di akhir zaman. Surat Al-Furqan ayat 39. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka. Ya. Nah, sekarang sudah terjadi perang-perang di Arab. Nah, inilah bukti fakta kebenaran Al-Quran di mana ya sekarang sudah dibuktikan bahwasannya berperang bukanlah ajaran para nabi dan rasul ya. Kata-kata perang itu banyak di Al-Quran, cuma kan kita menggal satu ayat dua ayat dan itu ujungnya adalah bukan perang saling membunuh gitu. Cuman ini salah persepsi. Sejarah perang salib pun nggak ada kebenaran. Itu pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ada kisah-kisah. Nah, ini artinya apa? Memaknai sesuatu ajaran Islam yang salah dalam memaknai arti jihad atau fisabilillah ini jauh dari apa yang diajarkan para nabi dan rasul. Nanti saya jelaskan kan. Nah, makanya disinilah juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Surat Al-Ankabut ayat 38. Jadi dianggap perang itu sesuatu yang indah gitu. Padahal di Al-Quran itu tidak menyatakan kisah para nabi dan rasul itu saling berperang gitu. Ya kan nggak mungkin kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ aja kita harus paham menerapkan ayat itu pun yang setiap kita baca itu tidaklah mungkin gitu. Nah, karena perang-perang yang dimaksud di dalam Al-Quran tidak lain adalah satu perkataan gitu, yang mengingatkan sebagai peringatan dan pelajaran. Ini artinya nih kita ini sudah dibukakan dengan menafsirkan hanya sepenggal. Jelas semua sejarah Nabi Muhammad nomor satu yang mendamaikan di 100 tokoh dengan kisah-kisahnya pun ada. Jadi harus cocok dengan penelitian sejarah ya yang ditulis sejarah dan berdasarkan Al-Quran. Akhirnya apa? Sekaranglah terlihat ya kan bagaimana umat yang lain menjelek-jelekan Al-Quran karena apa? Kitanya yang tidak paham. Karena mereka memahami Al-Quran, kok bisa sampai ajaran perbuatan Islam yang sekarang lebih condong kepada kaum anarkis. Nah, itulah makanya saya meluruskan semua itu supaya tidak ajaran Islam itu tidak menyimpang dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, jadi jelas tanda-tanda menjelang hari kiamat karena kelalaian kita dalam menerapkan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran daripadanya pelajaran ya. Banyak memalingkan peringatan atau iman perbuatan telah melakukan kerusakan di muka bumi dan ketidakpatuhan kita menukar yang hak dan batil. Ya, bencana mulai tampak di tahun 2024 sesuai petunjuk Al-Quran, tentu kiamat pun pembalasan atas perbuatan kita sendiri. Makanya dijelaskan di surat Al-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Di surat Al-Rum ayat 41. Jadi jelas gitu ya. Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan, surat Al-Furqan kalau kamu mempelajari dan memahaminya setiap tanda-tanda orang yang berpikir ya. Al-Furqan ayat 58. Ada sebagai peringatan atau ancaman dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran surat Al-Isra ayat 41 ya. Makanya saya jelaskan ini supaya kita sama-sama bangkit gitu
Al-Quran ini bukan untuk jadikan olok-olokan, ya, tapi kita terapkan semua apa yang ada pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, selain itu ada kabar gembira di mana kiamat itu bukan hancurnya alam semesta, tetapi memberikan peringatan barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ya. Jadi jangan minta cepat-cepat hancurnya alam semesta. Ini tuh masih memberikan kesempatan kepada kita setiap ulangan 100 tahun, 100 tahun, disitulah kita perbuatan kita dinampakkan jelas yang terdahulu, sekarang, dan kemudiannya. Jadi jelas di sini supaya kita itu tidak lalai dalam kebodohan dan kesadaran kita sendiri. 2024 adalah 100 tahun ketika saya teliti. Ya. Nanti saya akan coba paparkan semuanya dari apa penelitian saya ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 259 ya. Bencana, bencana alam, kebencian sudah mulai merebak, fitnah, kebakilan ya, kebodohan ya, huru hara, pembunuhan dan perang itu sudah dijelaskan di dalam hadis ya. Apalagi sekarang musim politik ya, jauhilah sifat-sifat yang bermusuhan di sesama masyarakat karena setan itu memandang indah permusuhan dan perselisihan ya. Di Al-Quran pun dijelaskan gitu. Karena setan itu senang dengan melakukan perselisihan dan permusuhan dan nyata ya kita sendiri sebenarnya. Makanya cobalah gitu kita tuh renungkan gitu. Pilihan-pilihanmu ya. Mau mana yang benar, mau yang salah, paling tidak kita cukup diam dan hanya tidak menjadi ikut-ikutan yang sekarang menjadikan saling mengolok-olokkan ya. Itu adalah larangannya pun ada di dalam Al-Quran. Jadi Nabi bersabda, semuanya dijelaskan di sini. Negeri timur, negeri barat, penenggelaman manusia, ya, bencana alam, ya, Dufon, itu terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian munculnya Dajjal, ya kita juga, pendusta agama kita juga, gitu. Jadi ya semuanya lah, intinya banyak yang mendustai ayat-ayat Allah ya kita sendiri, gitu, supaya kita bangkit dari kesadaran ya. Munculnya dabbah, ilmu pengetahuan, ya, yang tentang binatang melata. Nanti saya sampaikan, yang penting mau bersabar, apa yang dimaksud dengan dabbah munculnya Ya'juj Ma'juj ya, ya kita sendiri juga sebagai bangsa yang merusak alam ya. Jadi jelas Ya'juj dan Ma'juj itu kejadian yang lalu yang digambarkan dalam kisah-kisahnya. Terbitnya matahari dari barat itu ya tentang ilmu pengetahuan pembagian waktu UTC dan GMT yang sekarang keliru memahami tentang perputaran bumi ya. Terus munculnya api yang keluar dari cekungan Aden yang mengusir manusia ini pun sudah keluar di Eropa kemarin ya kan di Swedia, kemudian di apa api Hijaz pun sudah keluar, belahnya tanah terbagi dua ini semua terjadi di tahun-tahun ini gitu. Maksud saya, yuk kembali sama-sama ya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ada kisah-kisah nyata yang ulang kembali ya. Situlah penting kita bisa paham gitu apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, kemudian tetap pada prinsip hidup itu lurus ya. Jadi kalau sekarang masih berselisih, masih memandang paling benar hidup kita ini ya tidak tahu gitu. Paling tidak ya kita terapkan semuanya ini sebagai hidup kita menjadi lebih baik.